Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama kali kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya, kebaikan hati-Nya yang melampaui segala kelemahan kita. Menyatakan janji-Nya bagi kita, Dia tolong kita sehingga pada saat percaya atau tidak, Tuhan pasti segera datang. Amin. Pasti datang. Kalau Tuhan datang hari ini, saudara kita keluar, kita tidak bertobat, bagaimana itu? Perlu kopakan doa dari kita, ya. Perlu dukungan doa yang sungguh-sungguh dari kita yang hadir pada saat hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di balasannya bagi kita kembali untuk belajar daripada firman Allah. Hari ini saya akan membagi berkat kepada saudara yang saya kutip dari surat Rasul Paulus 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul perikop, memberi dengan sukacita membawa berkat. Saudaraku yang terkasih, ada ungkapan orang yang tidak mengenal Allah seperti ini. Jika kita memberi, berarti kita menjadi berkekurangan, ya, karena jadi kurang. Misalkan uang kita 1 juta, kita kasih orang 100.000, uang kita menjadi 900, berkurang. Kalau kita menerima, berarti uang kita bertambah. Dari uang kita 1 juta dikasih orang 100.000 jadi 1.100.000. Itu ungkapan orang tidak mengenal Allah. Tetapi hari ini kita yang mengenal Allah, ungkapan seperti itu tidak tepat. Kalau kita memberi, itu buktinya bahwa kita diberkati Tuhan. Kalau kita diberi, itu artinya Tuhan sanggup pelihara kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, yang menjadi renungan kita, saya kutip dari ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 9 ayat 8 tadi. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Allah kita sanggup. Puji Tuhan. Allah sanggup. Saudara terkasih, tulisan Rasul Paulus ini didasari oleh keadaan jemaat Kristen di 2 wilayah yang berbeda kondisi dan situasi. Dalam sisi yang lain di Yerusalem, karena tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini ditulis antara tahun 55 sampai dengan tahun 27 setelah Yesus lahir. Orang-orang Kristen di Yerusalem dianiaya dengan aniaya yang berat, sehingga mereka yang dulunya memiliki kemampuan finansial, harta mereka dirampas. Apa yang mereka perjuangkan selama ini secepat itu hilang. Sehingga orang-orang Kristen di Yerusalem pada saat itu, sekitar tahun 52 tahun 57-an, saat Paulus menuliskan firman Tuhan ini, hidup melarat. Dalam satu sisi yang lain, jemaat di Korintus, karena mereka itu hidup di satu kota pelabuhan dengan ekonomi yang baik, terkasih, mereka memiliki dana, walaupun mereka tidak kaya-kaya. Ketika Rasul Paulus pada saat itu terkasih ada di Makedonia, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan 2 Korintus ini. Dia sedang dalam perjalanan, oleh karena dia melihat sebuah penglihatan yang memanggil dia, tolonglah kami. Maka Paulus pergi ke Makedonia.
Paulus memberitakan Injil di sana, dan dengan respon yang luar biasa, orang-orang Makedonia itu yang telah dibimbing oleh Roh Tuhan, sehingga mereka merindukan keselamatan, dan Rasul Paulus memberitakan Injil ke sana. Dengan luar biasa mereka menyambut kepada firman Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang Kristen. Dan sukacita mereka meluap. Ya, sukacita orang Makedonia meluap. Saudara bisa lihat dalam pasal yang ke-8. Ya, saya akan mengajar saudara. Kita buka pasal yang ke-8 dulu. Ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan lihat, kita belajar bagaimana orang Makedonia ini menginspirasi Rasul Paulus menuliskan surat kepada orang Korintus supaya mereka meneladani orang-orang Makedonia ini, yaitu orang-orang yang baru saja menerima Injil, menerima berita sukacita, berita pengampunan dosa. Dikatakan di sana, saudara kasih, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus bertemu dengan seorang pemuda di Makedonia. Makedonia ini tidak jauh dari pantai, dan dia bertemu dengan seorang pemuda di situ bernama Titus. Titus ini telah dipercayakan Rasul Paulus untuk melayani orang-orang Korintus. Perlu kita ingat bagaimana caranya pada saat itu ketika Rasul Paulus mengirimkan surat. Kalau sekarang sangat gampang, tak perlu lagi sekarang kantor pos, melalui WA, melalui media elektronik kita langsung saja bisa kirim berita. Yang penting ada paketnya pun murah. Pada saat itu saudara terkasih, Rasul Paulus mengirimkan surat dengan biaya yang besar, waktu yang lama, dan harus mengirimkan berita itu melalui orang. Ibarat zaman dulu, seperti ayah saya ketika ayah saya meninggal, belum ada medsos ini seperti yang kita pakai sekarang. Ya harus orang yang kita biayai, ongkos pulang pergi, biaya makan dan lain sebagainya untuk mengirim berita. Seperti itulah saudara terkasih beratnya pada saat itu. Titus menceritakan bagaimana keadaan kerohanian orang-orang Kristen, yaitu orang-orang Korintus, ketika dia pertama sekali mengirimkan surat Korintus yang pertama. Ada sebuah perubahan, ada sebuah kebangunan rohani di dalam diri orang-orang Korintus yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka semakin baik dan semakin baik. Oleh sebab itulah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirimkan berita. Inilah berita yang kita pelajari pada saat hari ini, bahwa Allah sanggup memelihara hidup orang-orang Kristen. Dikatakan dalam ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Tetapi siapakah sasaran kesanggupan Allah dalam pemeliharaan? Siapakah orang-orang yang berhak menerima kuasa Allah yang sanggup memberkati bahkan lebih daripada apa yang diharapkan oleh orang? Saudara terkasih, ada syarat-syarat yang dituliskan Rasul Paulus yang menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kita, dikatakan oleh firman Tuhan, berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah
berkelebihan di dalam berbagai kemuliaan. Sasaran yang pertama adalah ada dalam ayat yang ke-6. Dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu orang yang menabur banyak, pasti dia juga akan mendapat banyak juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tergantung apa yang kita berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tergantung seberapa banyak benih yang engkau tabur. Tadi telah saya singgung bagaimana jemaat Makedonia ini orang yang melarat, orang yang miskin, orang hidup berkekurangan. Tetapi justru mereka memberi lebih daripada apa yang mereka mau. Mereka mampu, saudara kasih. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Bisa saja kita berharap lebih dari Tuhan, dan itu tidak salah. Kita bisa saja berharap kelimpahan berkat Tuhan, dan itu tidak dilarang Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudara kasih, sesuai dengan ayat yang ke-6 ini, kalau kita tabur sedikit, maka yang akan kita petik juga akan sedikit. Tuhan suka memberi. Allah kita itu Allah yang suka memberi, dan itu salah satu karakter Tuhan. Itu karakter dia. Jadi diri Tuhan itu dia Allah yang suka memberi. Tetapi siapakah sasaran pemberian Allah ini? Yaitu orang-orang yang mau menabur. Puji Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita pada saat hari ini. Selagi mereka dicobai dengan berbagai pencobaan berat yang di Makedonia, mereka memberi lebih daripada apa yang mereka mau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Memberikan lebih daripada apa yang mereka bisa. Bahkan jemaat Makedonia mendesak. Tapi firman Tuhan tadi dalam pasal yang lain mendesak Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus berbicara langsung tatap muka dengan orang-orang Makedonia. Mereka mendesak kami juga supaya kami, yaitu orang-orang Makedonia ini, dapat ambil bagian di dalam kasih karunia. Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita yang hadir pada saat hari ini? Saudaraku yang terkasih, jangankan mungkin hal materi, waktu saja Tuhan minta kepada kita menjadi sesuatu yang sulit untuk kita berikan. Coba kita renungkan baik-baik. Kalau kita coba andaikan bahwa orang Makedonia ini adalah jemaat gereja Pentakosta Indonesia yang ada sedang pasang angkat ini. Selagi engkau dicobai dengan berbagai pencobaan, sakit, uang yang tidak ada, pekerjaan yang tidak menetap, sumber penghasilan yang tidak kita tahu dari mana akan datang, apakah kau masih sanggup seperti orang Makedonia ini? Ini perlu renungan bagi kita, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah itu memang Allah yang ajaib, luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi sasaran yang pertama untuk boleh menerima berkat-berkat Tuhan adalah